Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Ibu akan membahas tentang kebahasaan surat. Kemarin kita sudah membahas tentang struktur di dalam surat pribadi dan di dalam surat dinas. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang kebahasaan di dalam surat. Simak video ini dengan baik-baik dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa japri Ibu ya. Selamat menyimak dan selamat menonton. Baik, untuk yang pertama yaitu ada struktur kebahasaan dari surat pribadi. Yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Biasanya bersifat pribadi ini kata-katanya itu lebih kepada emosi dan juga ekspresif. Jadi seperti percakapan kita kalau emosi dan ekspresif itu dituangkan di dalam surat. Lalu yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi tetap santun. Jadi biasa saja, cuma kita tetap santun di dalam menulis surat pribadi. Lalu yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Kalau kita mau mengirim surat kepada ibu kita, berarti bahasanya disesuaikan seperti kita bicara kepada ibu. Kalau suratnya untuk teman kita, berarti bahasanya disesuaikan juga untuk teman kita. Lalu yang keempat, menggunakan sapaan kayak halo, hai, gimana nih keadaan kakak atau keadaan mama. Ada sapaan di dalam surat pribadi tersebut. Lalu yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kata ganti orang pertama contohnya adalah aku, saya, atau kamu bisa menyebutkan nama diri kamu sendiri. Lalu untuk kata ganti orang kedua adalah kamu, kau, kalau memakai istilah di Sumatera, atau kamu bisa juga menyebut nama si penerima surat tersebut. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari surat dinas. Di dalam surat dinas tentunya berbeda dengan surat pribadi. Surat dinas memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Nah, kaidah kebahasaan di dalam surat dinas itu lebih sedikit dibanding dengan kaidah kebahasaan di dalam surat pribadi. Dalam kaidah kebahasaan surat dinas memiliki dua ciri. Yang pertama adalah pilihan kata sapaan bersifat formal dan yang kedua bahasa ragam baku. Bersifat formal itu artinya bersifat resmi. Jadi di dalam surat dinas itu seluruh bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi. Tidak ada bahasa percakapan, tidak ada bahasa emosi, apalagi curhat. Lalu ada yang namanya bahasa ragam baku. Maksudnya baku di sini adalah tidak ada istilah-istilah yang sering kalian gunakan. Misalkan, ya ampun, ih masa sih gitu. Kalau bahasa ragam baku memang baku, contohnya kata enggak diganti dengan tidak, kata kayaknya diganti sepertinya, dan itu jarang terjadi di dalam surat dinas karena surat dinas biasanya hanya bersifat sebagai pemberitahuan yang dilakukan secara resmi. Setelah kalian tahu perbedaan dari kebahasaan di dalam surat pribadi dan surat dinas, kali ini Ibu akan menyampaikan keseluruhan dari surat pribadi dan surat dinas. Apa saja sih perbandingan dan perbedaannya? Kalian bisa melihat pada bagian pertama ini ada perbedaan dari kebahasaan. Nah, seperti yang sudah tadi disebutkan, kalau surat pribadi bahasanya tidak baku tapi cenderung sopan, tetapi jika surat dinas bahasanya itu lebih kepada bahasa formal. Lalu yang kedua ada penulis atau pengirim surat. Kalau dalam surat pribadi ditulis dan dikirim pada orang lain antara orang pertama dengan orang yang lain atau orang kedua. Lalu dalam surat dinas ditulis oleh lembaga kepada lembaga lain atau dari lembaga kepada perorangan. Yang ketiga, tujuan mengirim surat. Kalau surat pribadi tujuannya untuk menanyakan kabar, mengucapkan selamat, lalu mengucapkan atau mengungkapkan rasa, seperti itu. Kalau surat dinas mengirim suratnya untuk kepentingan formal atau kepentingan resmi. Jadi benar-benar tujuannya adalah tujuan yang resmi. Kemudian untuk nama dan tanda tangan, di dalam surat pribadi, nama dan tanda tangan yang tertera adalah tanda tangan yang mengirim suratnya.
Kalau dalam surat dinas, yang tertera adalah penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Misalkan dalam lembaga sekolah misalkan, berarti yang tanda tangan adalah kepala sekolahnya. Kalau dalam rumah sakit berarti yang tanda tangan misalkan manajernya atau siapanya. Jadi orang-orang yang memiliki peran kuat di dalam lembaga tersebut. Selanjutnya, bagian kedua dalam perbandingan antara surat pribadi dan juga surat dinas. Yang pertama dari struktur surat. Di dalam surat pribadi yang pernah dibahas sebelumnya, struktur suratnya lebih sederhana. Hanya ada bagian alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf isi penutup, dan salam akhir. Sedangkan dalam surat dinas, itu strukturnya dia lebih banyak, dari mulai kop surat, nomor surat, lampiran, salam surat, isi surat, sampai bagian penutup. Kemudian yang kedua adalah isi surat. Di dalam surat pribadi tentunya isi suratnya itu adalah masalah pribadi antara si pengirim dengan si penerima. Kemudian kalau surat dinas, isi suratnya adalah kepentingan resmi atau formal antar instansi. Tergantung kepentingan resminya untuk apa. Apakah memberitahukan adanya perkumpulan, atau kalau misalkan dalam sekolah misalnya memberitahukan pelaksanaan ujian, pelaksanaan PTS, atau pelaksanaan libur sekolah, seperti itu. Jadi dari keenam perbandingan tadi, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik-baik, dan semoga yang ibu sampaikan bisa kalian cerna dengan baik ya, karena ibu sudah membuat bagan yang sesimpel mungkin. Demikian penjelasan yang bisa ibu sampaikan tentang kaidah kebahasaan surat pribadi dan dinas, beserta perbandingan antara surat pribadi dan surat dinas. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian cerna baik-baik, serta ketika nanti kalian mengerjakan soal atau ketika kalian diminta menjelaskan tentang perbedaan surat pribadi dan surat dinas beserta struktur dan kebahasaannya, kalian mengerti ya. Semoga yang ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.